Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Paul Sedi di channel saya ini. Jadi hari ini tuh saya mau buka TikTok. Saya mau baca-baca komentar dari TikToknya ini, anak-anak Papua yang ada di TikTok. Itu banyak sekali yang komen-komennya itu tidak punya akhlak begitu kak. Makanya habis ini saya kasih tunjuk kok komen-komen yang aneh-aneh nih. Halo adik. Nah, contohnya kita di kayak sini ini ya. tuh tidak tinggal pakai tanah, kita di sini pakai awan karena kita sudah di surga. Jadi kau bisa lihat sendiri, di kita punya tempat nih, lihat tidak ada tanah. Ini semua awan ini, awan. Kau bisa lihat tuh awan. Nah ini salah satu pertanyaan yang aneh-aneh begitu. Di komentar-komentar kayak gini tuh biasanya bocil-bocil, anak-anak kecil. Tapi kalau sudah besar ini, aduh, kalian perlu berobat sana. Kan cuma nanya. Pertanyaan macam apa? Sekarang saya tanya kamu semua yang nonton video ini. Jangan scroll, tidak boleh ganti. Cepat dengarkan ini. Yang tanya-tanya tuh sekarang saya tanya kamu. Coba kamu tanya Tuhan. Tuhan, di surga sana ada HP kan tidak? Nanti Tuhan jawab apa ke kamu? Kalau kau bisa jawab saya tidak tipu itu benaran. Kau hari ini juga nanti masuk surga. Kalau kau tidak bisa jawab, kau siap-siap masuk di kuburan sini. Pertanyaan macam apa? Baca dia ganas, dia jengkel. Mungkin dalam hatinya itu dia pikirnya cuma mau bercanda. Pas dia ketik itu, dia pikir, wah komentar saya sangat lucu ini, pasti bisa membuat orang sangat tertawa ini. Kasihan nih, zaman berapa bercanda masih kayak begitu itu. Tapi biasanya yang suka tanya-tanya kayak begini tuh beraninya cuma di sosial media. Kalau di kehidupan nyata ketemu langsung, tidak mungkin dia berani tanya pertanyaan sampah kayak begitu. Bercandanya tidak berkualitas sekali Atau mungkin pura-pura bodoh biar notifikasi di HP-nya itu bisa rame begitu. Yang biasanya cuma dapat notifikasi 1 atau 2 orang saja, ini tiba-tiba bisa rame begitu. Dan mereka berpikir tidak apa-apa terlihat tidak jelas, yang penting bisa jadi top komen dan dapat notifikasi banyak. Kalau saya sih malu ya, kalau tiba-tiba suatu saat komentar kalian dilihat sama orang terdekat kalian, dan yang ditanya begini tuh bukan cuma dia saja, masih banyak. Ada beberapa tiktoker Papua yang ditanya aneh-aneh juga. Coba kita lihat yang lain juga ya. Pacenapi George. Oke. Kak, di Papua ada orang nggak? Oh sabar ya. Kau lihat itu? Orang terlalu banyak, toh? Sampai toh buang-buang lain. Ke laut begini. Lihat ya. Kesemakan ikan. Karena lebih baik kita piara binatang yang dengar-dengaran kepada tuannya daripada piara manusia yang otak kayak macam dengko. Oke? Kau lihat itu? Di sana masih pakai mata uang rupiah atau ada yang lainnya? Aduh. Mas, kau itu sekolah kah terada? Makanya sekolah baik-baik baru baca sejarah. Papua itu termasuk dari mana? Kalau masih Indonesia berarti masih rupiah, udik, pumuk. Tapi biasa itu di sini semua pakai dolar jadi sudah tidak bisa pakai rupiah. Jadi koin-koin itu di sini tuh setara laku. Saya kasih tahu kok. 1.000 juga setara laku di sini. Jadi semua itu dipakai itu 5.000 ke atas. Yoi. Apa kau tahu itu? Coba saya cek yang lain juga ya. Ada ini. Tua bangka urutannya terjelas sekali. Sekolah ulang sudah sayang. Di Papua ada udara lah, udara atau mati. Itu lagi, betul ya. Aduh, pergi sekolah ulang sana. Dari SD lagi. Orang-orang yang tanya-tanya begini terus itu macam pikir Papua itu masih apa? Papua itu apa? Hutan kah apa kah? Padahal di sana itu kota ada. Bangunan-bangunan juga ada. Tidak usah pikir aneh-aneh lah. Kalian itu daripada komentar-komentar tidak jelas kayak begini tuh, mending fokus bagaimana bisa kerja yang baik, dapat uang, terus kalian pergi ke sana sendiri, oke? Video berikutnya ini dari TikTok berikutnya ini dari Sri Tirsa, oke. Jadi guys, yang paling saya tersuka kalau saya lagi jalan sama teman-teman, terus kalau ketemu orang dari angkot kah, mobil kah, motor kah, itu nanti orang berteriak tuh mungkin, kakak mau kemana? Betul sekali. Tuh ngedengar itu ngerasa lucu, baru cara bicara lagi mau setelan kayak orang apa Papua, padahal tidak pas, tidak cocok sekali karena tuh tidak bicara kayak gitu. Jadi itu bicara tuh tegas. Jadi kalau kau mau tanya kemana,
kakak mau kemana? Kakak mau kemana? Kakak mau ke? Ah ini, dengar ini. Kakak, aku mau kemana? Tidak ada kayak, kakak, aku mau kemana? Terada, tong bicara gitu. Tong bicara tegas sih, kayak orang-orang Medan, tegas. Mau kemana kalian? Tong juga kayak gitu. Kamu kemana weh? Kayak gitu. Tong tidak ada yang namanya tarik-tarik. Kakak mau kemana? Terada, tong pernah bicara kayak gitu. Betul. Jadi kamu tolonglah, kalau ketemu tong, tanya aja mau kemana? Pakai bicara bahasa Indonesia yang baik saja. Tidak usah mau logat-logat lagi, terlalu cocok sekali. Betul. Jadi, Aduh, sering juga kayak begitu ya. Kakak mau kemana? Beta mau kemana? Beta. Ini pasti yang anak-anak Papua pasti sering dibilang gitu. Dipanggil beta. Kenapa sih? Beta itu artinya saya. Dan itu bahasa Ambon. Beta itu bahasa Ambon. Terus kenapa kalian bisa berpikir, beta mau kemana? Itu sama saja kalian bilang, saya mau kemana? Terus ini ada komentar. Mungkin niatnya biar kita kelihatan akrab, jadi mencoba belajar keanekaragaman Indonesia. Nah ini, sudah diwakilkan ini sama komentar. Orang Papua tidak suka kalau belum kenal. Mereka lebih suka kalau pakai bahasa Indonesia atau baku. Tidak usah pakai logat-logat, betul sih. Tidak usah pakai logat-logat. Menurut saya sih kalau ada yang begitu tuh, mau ketawa. Tapi saya menghargai juga ya. Cuman kalau untuk saya sih lebih baik ngomong biasa saja ya. Sama saya selalu ingatkan itu. Sama yang suka bilang sumber air sudah dekat. Alah, sudah basi. Zaman sekarang, tahun sekarang masih panggil sumber air sudah dekat. Kalian hidup di zaman kapan kah? Meskipun kalian berpikir yang rasis itu cuma sebagian kecil. Begini loh, sebagian kecil ini bisa men-trigger orang lain atau mempengaruhi orang lain untuk ini rasis juga. Apalagi kalau dia susun kata-katanya bagus. Yang dari kecil ini, sebagian kecil ini bisa menjadi besar kalau dibiarkan. Dan juga pertanyaan-pertanyaan seperti apa ya, di sana ada tempat wisata apa, atau di sana ada mobil atau segala macam yang aneh-aneh itu. Coba kalian buka di Google. Google itu masih buka kan? Jangan maunya disuapin terus. Kalian harus coba edukasi diri sendiri. Memang begini-begini itu tidak dipelajari di sekolah, cuman bisa lah kalian pelajarin sendiri. Saya saja yang tinggal di sini tidak pernah ke Amerika sana, saya bisa tahu budaya sana dan sejarah di Amerika sana. Bagaimana caranya ya? Saya edukasi diri sendiri. Ya kita sama lah, kita punya jaringan internet sama-sama, tapi kok masih ada orang yang kayak begini ya? Dia memilih menghabiskan waktu untuk menanyakan pertanyaan aneh-aneh seperti ini, ketimbang dia harus mengedukasi diri sendiri. Oh ya, ada yang komentar kayak begini. Mantap nih, betul tuh. Bahan candaan saja, jangan terlalu baper. Wong dari ujung sampai ujung Indonesia Raya ini tahu Papua itu kaya raya. Nah itu, netizen itu suka pakai senjata baper. Hubungannya apa ya? Komentar aneh-aneh kayak begitu sama Papua kaya raya. Hubungannya apa coba? Hah? Dan juga kalau kalian bilang Papua itu kaya raya, begini-begini, ya terus kenapa? Tidak ada hubungannya. Om, bapak, atau siapa ini? Tidak tahu juga, saya tidak kenal. Orang-orang itu memang suka lucu ya. Orang yang punya kulit hitam, punya kulit coklat dikatain, terus yang kulitnya putih juga dikatain juga ya. Ya kalian tahu maksud saya lah ya. Terus ada yang bilang Papua itu kan tertinggal soal pendidikan dan juga pembangunannya. Tapi kok dengan komentar-komentar ini kok menunjukkan kalian punya kualitas itu sampai di mana, sama ini sebenarnya yang tertinggal siapa ya? Oke, videonya sampai di sini saja ya. Buat kalian semua, Sutau tuh harus bilang apa? Hormat kakak.